Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari dari saya Sultan Rasid. Setelah saya posting video sapi ini di media YouTube saya Sultan Rasid, banyak teka-teki. Kenapa saya posting kan? Apakah sudah saya beli atau bagaimana? Banyak ceritanya lah tentang sapi ini karena sapi ini sangat menarik sekali. Mungkin hanya ada satu-satunya di Indonesia dan lihat sendiri ya dari punggungnya, bokongnya. Ya, ekor sapi dikirim di WA saya itu kelihatannya menarik sekali. Mas Gadi sampai enggak? Enggak. Pencarian hari ini kemarin dapat satu dan ini mau tambah satu lagi Mas ya? Oke, capek. Enggak capek ya? Mau lanang kok lemah. Mau lanang kering. Laki-laki kok lemah. Harus tangguh ya. Jadi pada hari Kamis ya, saya melakukan perjalanan ke kota Temanggung. Dan di situ saya hanya jalan-jalan, saya mendapatkan informasi mencari sapi sisa kurban yang jumbo dan prospek. Dan ketika itu saya jalan-jalan bersama Mas Siti Ganti. Rencananya mau ke Wonosobo, tapi informasinya itu simpang siur dan akhirnya saya mengikuti Google Map bersama Mas Gandhi sendiri sebagai driver saya dan saya sebagai penumpang. Saya hanya menunjukkan jalan dan disitulah awal mula. Kita pertama nongkrong di sebuah pertigaan mana itu saya kurang tahu dan akhirnya saya ketemu dengan bapak siapa ya, intinya broker lah ya. Itu saya ketemu. Dan saya ditawarin satu sapi dan itu alhamdulillah deal, dan ketika sudah deal akhirnya dia menawarkan ada satu sapi Mas, ada satu sapi, informasinya 1,3 dan waktu itu mana videonya dan saya ditunjukin. Dan ketika saya ditunjukin, oke, wah ini sapinya kelihatan menarik sekali kan. Tanpa tali di leher dan sebagainya, hanya menggunakan cincin dihitung. Itu di video itu kelihatan menarik dan akhirnya walaupun belum melihat, kita coba-coba beranikan di harga 100 juta. Dan ketika saat itu kita itu ngikutin penunjuk arah dari yang punya informasi sapi ini dan sangat jauh sekali. Katanya dekat rumahnya sekitar 3 kilo dan kenyataannya mungkin nolnya berkurang. Mungkin lebih dari 30 kilo dari pengambilan sapi pertama saya itu. Melewati gunung, melewati hutan pinus, jalan-jalan sempit, jalan-jalan agak-agak rusak ya. Kita mengikuti sebuah mobil pickup yang berisi satu sapi di atasnya dan beliau bersama istrinya, untuk brokernya itu kalau nggak salah Pak Basori ya. Lalu kita stop dulu dan ibu diturunin. Setelah itu kita jalan pakai mobil. Kita pakai mobil itu mobil saya Grand Livina itu aja ketika turun itu gangsrot. Jadi kita terpaksa saya sama Bapak Basori itu turun dari mobil untuk meringankan beban dan akhirnya mobil itu dikendari oleh Mas Gandhi turun gunung dan memang jalan juga sempit sekali. Akhirnya kita parkir di sebuah ada tempat parkir ya. Kita parkir dan setelah itu kita jalan. Kita jalan itu ada sebuah kandang yang memang dikunci khusus untuk kandang sapi simental ini. Tidak lama kemudian kita ambil video
sedikit, cuma berapa detik kan gitu kan. Oke, kita istirahat lagi. Setelah itu kita ngopi, kita ngerokok. Setelah itu kita kembali lagi ke kandang, dan untuk meliput video ini kita berinteraksi langsung dengan petaninya atau pemiliknya mengenai informasi sapi ini. Kalau sapi ini itu informasi yang saya dapatkan 1,2 ton itu informasi penimbangan 6 bulan yang lalu ya. Jadi estimasi pemiliknya ini bisa 1,3, dan saya juga berfoto-foto di sana. Mas Gandhi juga selengean di sana, bikin bikin kata-kata lah yang sangat menarik, dan memang itu sangat lucu sekali ya. Sapi ini sangat menarik. Lihat bokongnya ya. Bokongnya mantul lor. Badannya bongsor. Dan ini pakannya hanya 1 ember campuran tadi itu lor. Lihat bokongnya dari samping, kakinya juga besar-besar semua kakinya. Yang buat tumpuan itu besar, lehernya juga leher beton, kepalanya juga bagus ya. Jadi kita setelah meliput ini sekitar 10 menit, kita jalan naik mobil, kita menuju jalan-jalan tikungan sempit ya, bahkan ketika kita belok kiri aja itu nggak bisa langsung, kita itu mundur sedikit, maju sedikit, belok kiri sedikit, putar kanan sedikit, mundur lagi, maju lagi, dan akhirnya di depan itu ada sebuah mobil yang dikendarai orang tua. Jadi Mas Gandhi ini perlu ekstra hati-hati dan sangat mepet sekali. Dan alhamdulillah di situ ada jalan agak lebar. Akhirnya Mas Gandhi bisa lolos dari jalan yang sangat sempit ini, dan akhirnya kita jalan dan kita mau pamit pulang. Akhirnya kita disuguhin kopi, karena mungkin di vlog saya itu ada ini, kita harus ngopi dulu untuk negosiasi, karena kalau tidak ada kopi mungkin kita nggak bisa negosiasi saat ini. Akhirnya kita dikasih suguhan oleh Pak Basori itu sebuah wedang teh. Tapi karena Mas Gandhi ini selengean, dan walaupun udah dikasih wedang teh, dia masih minta kopi kan. Kita sambil ngecas HP karena HP saya itu habis. Karena HP saya juga habis. Nah, akhirnya kita ya ngobrol-ngobrol santai. Kita bicara mengenai sapi ini, tawar menawar. Tahu nggak penawaran saya pertama itu? Penawaran saya pertama adalah 100 juta. Nah, pertama itu waktu di perempatan ketika saya belum melihat sapinya, tapi untuk penawaran kedua itu kita beranikan dengan harga 100 juta lebih. Pak Basori ini kuatnya kita di angka 100 juta lebih pun nggak banyak kan gitu kan. Oke, Pak Basori masih kekeh di angka 200. Dan akhirnya kita itu beranikan diri di nego di harga 120 juta. Karena angka itu mentok, karena angka itu juga gambling kan. 120 juta andaikan kita beli satu sapi, padahal kita belikan 3 sapi yang jumbo-jumbo itu mungkin dapat 3. Dan juga mungkin karena perawatan juga nanti ekstra ya, kalau sampai Idul Adha. Mungkin kalau hari-hari biasa mungkin ya anggap biasa lah, tapi langsung bisa dijual andaikan punya land ya. Dengan 120 juta andaikan punya land kan langsung bisa dijual, walaupun untung 5 juta atau berapapun, atau 1 juta, tapi kan punya land atau 10 juta itu lebih mudah, karena untuk penjualannya kan jelang Idul Adha. Sedangkan ini momentum ini itu pasca Idul Adha. Jadi wah, ini kalau dipikir-pikir 120 juta itu juga ekstra mantap harganya ya. Dan akhirnya di saat itu kita belum mencapai kesepakatan harga, karena beda selisih harga lah
masih ada beda selisih harga. Dan akhirnya kita dikasih suguhan makan dulu. Nah, akhirnya kalau ada rezeki, namanya rezeki itu nggak bisa kita tolak karena juga posisi kita lapar. Mas Gandhi juga lapar. Karena Mas Gandhi waktu itu udah ngomong sama saya, ayo kita cari makan yuk. Ayo kita juga mau makan kok, lapar juga kan. Tapi nggak tahu kenapa rezeki kita disuguhin makanan sangat istimewa, benar-benar istimewa. Ada sayur, ada lauk pauk, ada daging, ada ayam, ada tahu, pokoknya sangat-sangat istimewa sekali. Dan akhirnya perbincangan kita lanjutkan kembali di meja perundingan. Ya, kita lanjutkan kembali di meja perundingan. Dan di situ masih nego dan akhirnya saya sendiri mentok di angka 120 dan akhirnya kita pamit pulang. Dan sebelum pamit pulang saya juga ngasih kode sama beliau kalau saya beraninya di angka 120, andekan nanti saya kasih info berarti nanti saya berani naikkan, andekan tidak kasih info berarti saya tidak berani menaikkan. Dan akhirnya besoknya saya dihubungi lagi dengan penawaran sama 120 juta. Nah, ketika setelah sholat Jumat ya, habis sholat Jumat itu saya infokan saya ada penawaran 125 juta. Tapi sekitar pukul 4 sore ternyata ada transaksi besar. Dan ketika saya beranikan untuk di harga 125 juta, ternyata udah ada transaksi besar yang deal dan saya dikirimin harga dan menghitung uang di lokasi. Ternyata terjual 140 juta. Nah, ketika sudah terjual, disitulah banyak para sultan-sultan pecinta sapi di Nusantara itu yang menginginkan sapi ini. Bahkan ada yang berani ngasih untung ganti untung, bukan ganti rugi, ganti untung. Bahkan pada malam-malam hari itu ada yang ibaratnya kalau memang sapi ini udah saya bawa dan saya beli ataupun udah kena di tangan saya, itu bahkan ada yang berani menukar ketiga sapi jumbonya ditambah Vespa kesayangan anaknya itu dengan satu sapi ini, karena senengnya, karena hobinya di dunia persapian. Karena seneng itu nggak ana regane lur, Mas lur. Seneng nggak ono wujud rupiah lur. Berapapun berani dibayar kalau udah lihat harga seneng. Dan siapakah pembeli dari sapi ini? Kita tunggu jawabannya di akhir bulan ini ya. Di akhir bulan ini dipastikan nanti akan keluar sendiri siapa pembeli sapi dari si Metal Super Temanggung ini ya. Untuk teman-teman yang kepo mau telepon saya atau WA saya, tanya tentang siapa pembeli sapi ini. Saya sudah berjanji ke beliau tidak akan menginformasikan. Jadi mohon maaf bila ada teman-teman yang kepo siapa pemilik sapi ini sekarang. Mohon maaf saya tidak bisa memberi informasi itu karena saya sudah berjanji dan ini hanya sekedar informasi untuk teman-teman biar tidak kepo lagi tentang siapa pemilik sapi ini, karena banyak sultan-sultan dari pecinta sapi di Nusantara ini yang pengen membeli sapi ini, bahkan ganti untung dan bahkan ada yang senekat tadi itu ya. Jadi pada saatnya nanti kita akan tahu siapa pemilik sapi ini. Ayo kita bikin viral sapi ini supaya istimewa. Salam dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.